الله عطانا خير وانعم والحمد له واجب علينا، يلي عطانا ايمان والهام من فضله الضافي عطينا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله ثم اتقوا الله ثم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yarhamukumullah. 11 hari sudah kita melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan ini. Kini kita memasuki hari ke-12. Mudah-mudahan ibadah khususnya saum yang sudah kita laksanakan, yang sedang dan akan kita laksanakan sampai selesai, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat mencapai target yang sudah dicanangkan olehnya, la'allakum tattaqun. Hadirin sekalian, Ramadan sebagai bulan suci, istilah kita, terlalu banyak fadilah, kelebihan dan keutamaan Ramadan ini. Hadirin sering mendengar dari para dai dan penceramah. Para hadirin sering membaca di dalam buku dan kitab-kitab. Di situ tercantum betapa banyaknya fadilah dan keutamaan, kelebihan Ramadan. Di antaranya bahwa Ramadan ini adalah bulan rahmat. Kenapa? Karena Allah akan mendaburkan rahmat dan kasih sayangnya kepada segenap makhluk yang ingin meraihnya. Ramadan bulan pengampunan. Kenapa? Pada bulan Ramadan Allah akan mendaburkan ampunannya bagi segenap umat manusia yang ingin mendapat ampunan Allah. Ramadan bulan tarbiyah, pendidikan dan pelatihan. Ramadan bulan untuk dijadikan kesempatan membersihkan diri. Ramadan bulan prestasi. Segala macam amal kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya. Sampai ada hadis yang menyatakan ibadah sunat yang dilakukan pada bulan Ramadan ini nilainya sama dengan ibadah wajib di luar Ramadan. Bahkan tidurnya orang yang sedang berpuasa Ramadan itu termasuk ibadah, termasuk membaca tasbih. Begitu banyak fadilah, keutamaan, keuntungan bulan Ramadan yang harus kita manfaatkan kesempatan ini, karena belum tentu kita akan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Kenapa begitu banyak fadilahnya? Jawabnya cuma satu, karena pada bulan Ramadan ada satu kewajiban yang tidak pernah ada di luar Ramadan, yaitu saum. Saum kata kuncinya. Jamaah yarhamukumullah, kalau kita renungkan dengan seksama, kalau kita pikirkan secara mendalam, ternyata secara empiris, secara kasat mata, secara lahiriah, saum ini sebenarnya hanya sekedar
merubah jadwal makan dan minum dari siang ke malam hari. Secara empiris, yang dapat kita rasakan sebenarnya saum itu merubah jadwal makan dan minum. Yang tadinya di luar Ramadan ketika tidak saum, kapanpun, pukul berapapun, boleh kita makan dan minum secara bebas. Dengan adanya saum, maka kita rubah jadwal makan dan minum ini kepada malam hari. Selama malam, mulai terbenam matahari hingga menjelang fajar, boleh kita makan. Sesudah itu, kita tidak boleh makan. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Hadirin sekalian, sebenarnya ada apa ini dengan makan? Kok hanya sekedar merubah jadwal waktu makan dan minum, tetapi begitu banyak fadilah, keutamaan dan kelebihan. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, beliau menyatakan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan saum Ramadan yang didasarkan iman dan ihtisab, mencari sesuatu dari Allah, berharap sesuatu dari Allah, ada target yang ingin dituju, ada target yang ingin diraih serta dicapai, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni segala dosa yang telah lalu. Di sini Rasul tidak memisah-misahkan dan tidak membeda-bedakan dosa kecilkah atau dosa besar. Yang penting dosa kita kepada Allah. Karena dosa kesalahan kepada sesama manusia tidak akan diampuni Allah sebelum kita saling memaafkan. Tetapi dosa kepada Allah, kesalahan kepada Allah, kecil maupun besar, apapun bentuk kesalahannya, kalau kita saum, asal motifnya iman dan ihtisab, ini secara otomatis dan spontan Allah akan mengampuninya. Padahal saum hanya sekedar merubah jadwal waktu makan dan minum. Ada apa sebenarnya? Hadirin sekalian, kalau ada pertanyaan, bila Bapak makan, sangat-sangat manusiawi dan logis, rasional, semuanya akan menjawab, saya makan kalau lapar. Itu jawabannya. Saya makan kalau lapar. Ini artinya, kalau tidak lapar kita tidak makan. Tetapi, jawaban ini apakah konsekuen atau tidak? Benarkah kita makan bila lapar? Benarkah kita makan kalau lapar? Umpamanya, di luar Ramadan, pada hari-hari tertentu kada kita mendapat undangan resepsi pernikahan umpamanya. Pada satu hari bukan hanya satu tetapi 2 atau mungkin 3 undangan yang mesti kita menghadirinya. Kemudian kita datang ke undangan yang pertama. Apakah makan atau tidak? Pasti kita akan makan. Keluar dari gedung resepsi pertama, kalau pulang dulu ke rumah tentu tidak akan sampai ke gedung resepsi kedua karena macet. Maka tidak pulang dulu langsung ke gedung resepsi kedua. Ternyata begitu masuk di gedung resepsi kedua ini, menu makanannya lebih enak lagi, lebih baik daripada di gedung yang pertama. Pertanyaannya, apakah kita makan lagi atau tidak? Pulang dari gedung yang kedua, kita langsung menuju gedung yang ketiga. Ternyata menu makanannya lebih baik, lebih lengkap, lebih bagus, lebih enak, lebih sedap daripada gedung ke satu dan kedua. Lalu pertanyaan apakah kita makan lagi atau tidak? Pada umumnya, mungkin di atas 90% umumnya kita makan lagi dan makan lagi dan makan lagi. Kalau begitu, jawaban kita itu tidak konsekuen. Jawaban kita makan bila lapar itu tidak konsekuen.
Sebenarnya kita makan bukan karena lapar, tetapi makan karena masih ada makanan di depan kita. Sepanjang dan selama makanan masih berada di depan kita, kita sikat terus sampai habis. Bukan karena lapar. Sehingga sekarang ini tidak sedikit mungkin termasuk kita, banyak orang yang makan padahal tidak lapar. Sementara tidak sedikit orang yang tidak makan padahal lapar. Apalagi kalau ada meeting, lobby politik, meeting bisnis ekonomi, meeting pertemuan apa saja rapat. Kemudian seringkali meeting-meeting ini diselenggarakannya di sebuah hotel. Mereka balakecerakan, makan-makan padahal tidak lapar dan tidak pernah ingat kepada saudara kita yang tidak makan padahal lapar. Saum ini adalah tarbiyah, melatih dan mendidik. Semoga dan mudah-mudahan nanti tumbuh rasa empati kepada saudara-saudara kita yang tidak makan padahal lapar. Esensi manusia pada empati. Apa bedanya manusia dengan binatang kalau tidak punya rasa empati? Pertanyaan kedua, bila kita berhati makan, bila kita berhenti makan, manusiawi kalau kita menjawab kalau sudah kenyang. Dan umumnya kita menjawab seperti itu, kita berhenti makan kalau sudah kenyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah dalam soal urusan makan dan minum ini, Rasul memberikan contoh kepada kita. Aisyah radhiyallahu anha, istrinya, pernah menceritakan, yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luqmatan aw luqaimatin yuqimna sulbah. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam makan hanya sesuap atau beberapa suap kecil, sekedar untuk meluruskan tulang punggungnya. Bagi orang yang mempelajari bahasa Arab akan tahu rahasia luqmatan aw luqaimatin. Sebab kata luqaimatin adalah isim taksgir dari lukmah, sementara lukmatan masdar, kemudian isim tasgirnya luqaimah dijamakkan kepada luqaimatin. Lukmatan aw luqaimatin, bahwa makannya Rasul itu sesuap atau beberapa suap kecil. Luqaimatin, beberapa suap kecil, tidak seperti kita, sekedar untuk meluruskan tulang punggungnya. Apa yang dimaksud? Ungkapan dalam bahasa Arab, kata-kata isti'arah dan majaz, ini artinya bahwa Rasul makannya itu meluruskan tulang punggung, yakni hanya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar. Mengapa dikatakan meluruskan tulang punggung? Sebab pada umumnya orang yang lapar biasanya punggungnya membengkung. Ia membungkuk sambil memegang perut karena sedang lapar. Maka timbullah ungkapan, orang yang tidak lapar tulang punggungnya akan lurus. Lalu bedanya apa dengan kita? Kalau kita makannya sampai kenyang, Rasul hanya sekedar menghilangkan rasa lapar. Di sini ada perbedaan yang sangat signifikan, yaitu porsi. Ada orang yang makan sampai kenyang itu harus menghabiskan 1 piring. Mungkin ada yang sampai menghabiskan 2 piring, 3 piring, dan seterusnya, relatif. Sebenarnya untuk menghilangkan rasa lapar tidak perlu menghabiskan 1 piring, 2 piring, dan 3 piring. Orang yang porsinya 1 piring sampai kenyang, dengan setengah piring sudah cukup hilang rasa lapar meski belum kenyang. Orang yang porsinya sampai kenyang itu 2 piring, dengan 1 piring pun sudah cukup hilang rasa lapar meski belum kenyang. Artinya apa? Dengan saum ini dilatih kita makan bukan sampai kenyang, apalagi nanti perut kerasnya sama dengan dahi. Tidak seperti itu, hanya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar. Apa maksudnya? Berarti di sini ada sisa.
Kalau porsi kita 1 piring, ada sisa setengah piring. Kalau porsi kita 2 piring, ada sisa 1 piring. Sisanya untuk kapan? Nah ini kita kadang-kadang sisanya untuk kapan? Untuk nanti sahur atau untuk besok lagi. Bukan sisanya kita peruntukkan bagi saudara-saudara kita yang tidak makan padahal lapar tadi. Itulah sebabnya merubah jadwal makan dan minum dengan saum dari siang kepada malam ini begitu dahsyat fadilahnya, sampai akan menghapus dosa dan kesalahan kita, besar maupun kecil kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saum kita ini berguna, saum kita ini mengandung rahasianya. Semoga saum kita ini berhasil mendidik dan melatih kita sehingga timbul rasa empati kita kepada saudara-saudara kita yang tidak makan padahal lapar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul aliyyul azim. Barakallahu li wa lakum fil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa atba'ihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wala taj'alhu multabisan 'alaina fadlillah waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum. الله عطانا خير وانعام والحمد له واجب علينا. يلي عطانا ايمان والهام من فضله الضافي عطينا.